سلف الأبرار ويعافينا من فعل الجهال وشر أهل الضلال، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. إله الورى سهل على كل من قرأ تصانيف حدد العلماء تعسرا. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير ياتي. وأصلح له كل الشؤون وجد له بعافيات كبرى وأحسن له الجيرى. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر. صلاة لمن وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. وهب يا والي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم.
اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا من أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علمك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa besar. Nikmat yang sebetulnya seorang manusia tidak berhak menerimanya kalau seandainya nikmat tersebut hanya diberikan kepada orang-orang yang bersyukur. Kalau seandainya nikmat yang Allah bagi-bagikan kepada kita hanya didapatkan oleh orang-orang yang mampu untuk mensyukuri nikmat saja, maka sebagai manusia kita tahu diri dan kita sadar betul bahwasanya kita tidak berhak untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah, karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada siapapun, tanpa memandang apakah dia orang soleh atau bukan, tanpa memandang apakah dia muslim atau bukan, tanpa memandang apakah dia manusia atau bukan. Semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku itu akan mencukupi dan mencakup segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut sangat berhak untuk kita puji, sangat berhak untuk kita syukuri, sangat berhak untuk kita sanjung, dan sungguh tidak tahu terima kasih orang yang memang sudah sadar dia tidak berhak, kemudian masih diberi, kemudian dia lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi. Berarti orang tersebut sangat tidak tahu diri dan sangat tidak berterima kasih kepada orang yang memberi. Makanya kita ucapkan minimal alhamdulillah, dengan mengingat semua nikmat-nikmat Allah tersebut, kita ucapkan dari lubuk hati kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tadi. Ada 3 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dasar untuk nikmat-nikmat lainnya. Kalau seandainya 3 nikmat ini tidak dimiliki oleh seseorang, maka sisanya sebesar apapun yang kita dapatkan, maka itu tidak ada gunanya sama sekali. Dunia seisinya tidak berguna sama sekali jika 3 nikmat ini tidak kita miliki. Dan ternyata kalau seandainya kita tahu dan kita perhatikan, 3 nikmat ini rata-rata dimiliki oleh semua orang. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Orang-orang yang pada saat dia membuka matanya setelah dia tidur, dia mendapatkan rumahnya dalam keadaan aman. Keamanan yang pertama. Kalau seandainya kita mendapati tempat singgah, tempat tidur, tempat tinggal yang aman, pada saat kita berada di rumah, kita tidak takut akan bom, kita tidak takut akan ditembak orang, kita tidak takut diserang orang, kita tidak takut kejadian apa-apa di rumah tersebut, merasa tenang kita di rumah tempat kita tinggal. Merasa senang dan merasa tenang kita di rumah tempat kita tinggal. Aminan fi sirbih, dia merasa aman, dia mendapatkan ketentraman di tempat dia tinggal. Itu adalah nikmat pertama. Dan alhamdulillah, selagi saudara-saudara kita di belahan lain dunia, dari Palestina, di Lebanon, di Syria, di Yaman, di Sudan, di banyak tempat mereka tidak mendapatkan keamanan tersebut, Allah masih berikan kepada kita keamanan. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Kalau seandainya keamanan tersebut tidak ada, kalau keamanan tadi tidak kita dapatkan, maka dunia seisinya kita rela untuk kita korbankan demi mendapatkan keamanan tersebut. Sebesar apapun uang yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, jika keamanan tidak kita miliki, maka semuanya tidak berarti.
Itu yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aminan fi sirbih. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat badannya. Masih bisa bernafas gratis. Kencing tidak sakit. Ke kamar mandi tidak sulit. Makan masih enak. Badan masih segar. Bisa berkegiatan dengan leluasa karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan. Ini juga adalah nikmat yang luar biasa besar. Berapa banyak orang yang habis hartanya hanya demi mendapatkan kesehatan yang dulu memang sudah pernah dia dapatkan. Habis hartanya. Kaya raya. Miliuner. Tapi karena dia mendapatkan penyakit, maka harta yang dia miliki tidak berarti, jabatan yang dia miliki tidak berarti, semuanya tidak berarti. Tidak enak tidurnya, tidak enak makannya, tidak enak ia menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala cabut daripada dia nikmatnya kesehatan. Itu yang kedua, mu'afan fi jasad. Makanya kita lihat kesehatan ini, kalau seandainya ada orang ditanya apakah dia mau dikasih uang 1 miliar tapi besoknya dia tidak bisa kencing. Tidak bisa kencing. Dikasih uang 1 miliar tapi besoknya tidak dibuat tidak bisa kencing. Atau dikasih uang 1 miliar tapi besok ginjalnya dihilangkan dua-duanya. Apakah kita rela mengorbankan ginjal lebih mendapatkan 1 miliar? Ternyata nikmat kesehatan ini lebih mahal dari segala nikmat-nikmat lainnya. Dan yang terakhir adalah punya sesuatu yang bisa kita konsumsi. Indahu qutu yaumih. Makanan dia hari ini dia punya. Makanan dia miliki hari ini dia punya dan dia bisa memakannya. Tidak ada halangan. Tidak ada yang mencegahnya untuk memakan. Jalur untuk dia mendapatkan makanan tadi ada. Tempat untuk dia mendapatkan makanan ada. Rizki yang dibutuhkan untuk membeli makanan ada. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki 3 nikmat dasar ini, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seolah-olah dia sudah mendapatkan semua nikmat yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau seandainya kita sadar akan 3 nikmat tersebut, kita anggap ibaratnya kalau masakan itu, dunia seisinya selain 3 ini itu cuma garam. Itu hanya garam. Garam ini membuat masakan enak, tapi kalau masakannya tidak ada, apa artinya garam? Apa artinya garam kalau seandainya nasi gorengnya tidak ada? Apa arti garam kalau seandainya kuah sopnya tidak ada? Apa arti garam kalau seandainya masakan-masakannya tidak ada? Dunia seisinya itu tidak berarti sama sekali jika 3 nikmat ini tidak kita miliki. Dan kalau seandainya kita periksa satu-satu, kita ini lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Kalau seandainya kita periksa sehari-hari yang kita rasakan di hati kita, ya kita selalu mengeluh akan kesulitan yang kita rasakan. Kita selalu marah akan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak cocok dengan hati kita misalnya. Padahal Allah selama ini memberikan nikmat yang luar biasa banyak, yang luar biasa hebat, namun kita tidak menyadarinya. Ya, menyadari akan nikmat-nikmat Allah itu akan memunculkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat seseorang sudah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meskipun sudah mendapat jaminan syurga dari Allah, beliau tetap berdiri menyembah Allah, beribadah kepada Allah sampai kakinya bengkak-bengkak. Sebagaimana riwayat yang masyhur, riwayat terkenal bahwasanya suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri salat sampai kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bengkak-bengkak, sehingga Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengampunimu, entah itu dosa-dosamu yang lampau ataupun dosa-dosamu yang akan datang? Bukankah semuanya sudah diampuni Allah? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semakin tinggi kenalnya seseorang terhadap sesuatu, maka semakin tinggi pengagungannya. Semakin dia kenal, semakin dia tahu cara berterima kasih. Kita karena lemah imannya,
beribadahnya kita mengharap sesuatu dari Allah. Beribadahnya kita karena takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad yang sudah lagi tidak merasakan takut dari Allah karena Allah sudah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman. Wallahu ya'simuka minan nas, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membuatmu aman, menjagamu daripada gangguan manusia. Manusia manapun yang ingin mengganggumu, maka mereka tidak akan bisa. Kalau seandainya Nabi Muhammad takut daripada api neraka, Allah sudah ampunkan dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi Muhammad mengharapkan surga, Allah sudah dari awal bilang bahwasanya surga pun tidak diciptakan kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi motivasi Nabi Muhammad untuk beribadah sebegitu hebatnya? Kalau kita motivasi untuk beribadahnya adalah mengharap surga, dijauhkan dari neraka. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena faham betul nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kata Nabi Muhammad apa? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah salah wahai Aisyah kalau seandainya aku menjadi hamba yang bersyukur? Apakah salah kalau seandainya aku berterima kasih atas nikmat Allah? Apakah salah kalau seandainya aku melaksanakan semua ini untuk menunjukkan betapa besar anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku? Jadi tidak selamanya pengorbanan kita atau ibadah kita itu ada maksud. Tapi terkadang pengorbanan atau apapun yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk berterima kasih. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita doakan selalu saudara-saudara kita yang belum mendapatkan 3 kenikmatan ini, semoga Allah berikan lagi kenikmatan tersebut. Allah kembalikan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Terkadang mereka lebih berhak daripada kita, mereka lebih soleh daripada kita, mereka lebih istiqamah daripada kita, mereka lebih mengorbankan jiwa raganya demi Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah. Kita masih belum, tapi mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap ujian Allah berikan kepada sebuah kaum sesuai dengan tekad, sesuai dengan kekuatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan tersebut dan kemenangan di akhirnya kepada saudara-saudara kita di Palestina sana. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di malam ini kita akan lanjutkan kajian pembahasan Risalatul Muawanah karangan Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa nafa'ana biha bi'ulumi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana biha bi'ulumi fid dharain amin. Faslun wa 'alayka ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min 'alaniyatika as-salihah. Wa dhalika li'anna as-sarirata mawdi'u nadhari al-haqq والعلانية مطمح نظر الخلق وما ذكر الله تعالى السر والعلن في كتابه إلا وبدأ بذكر السر وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. فصل. Di fasal ini Imam Al-Haddad menjelaskan tentang sarirah. Ada yang namanya sarirah, ada yang namanya alaniyah. Sarirah itu adalah bagian batin daripada manusia, kalau alaniyah adalah bagian zahir daripada manusia. Sarirah juga biasanya diartikan dengan hati atau dengan jiwa. Kata Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, wa 'alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min 'alaniyatika as-salihah. Hendaknya kamu wahai saudaraku memperbaiki, memperindah, memperbagus hatimu, bagian batin daripada dirimu. Sehingga jadi seperti mana? Sehingga menjadi dia lebih baik daripada bagian luarmu yang juga baik. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai keindahan. Allah Subhanahu wa taala selalu menyukai hal-hal yang baik, entah itu zahir ataupun batin. Kalau seseorang menyatakan bahwasanya dia berusaha memperbaiki batinnya, namun dia tidak peduli sama sekali dengan zahirnya, maka dia salah. Karena di dalam syariat Islam, di dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
perhatian tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk batin dan juga zahir. Allah memerhatikan gerak-gerik hati, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memerhatikan perilaku, tindak tanduk kita. Tapi yang ingin ditegaskan oleh Imam Al-Haddad di sini adalah jangan sampai batin itu kalah bagus daripada zahir. Kalau seandainya kita sudah memperbagus zahir dengan sebegitu luar biasanya, zahir ini diperbagus terkadang dengan keindahannya, terkadang dengan kita melihat kaca sehari-hari, merapikan janggut, merapikan rambut, merapikan muka, mencuci muka, membersihkan badan, dan seterusnya. Itu adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dianjurkan. Jangan sampai jadi seseorang yang tidak pernah memerhatikan badannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya saudara namanya Sayyidina Uthman ibnu Mad'un, saudara susah. Namanya Sayyidina Uthman ibnu Mad'un. Sayyidina Uthman ibnu Mad'un ini orangnya sangat zuhud, orangnya sangat tidak cinta dunia. Jadi yang beliau lakukan adalah beliau setiap hari puasa, kalau malam-malam beliau sholat, beliau tidak memerhatikan dirinya, beliau bajunya itu yang seadanya, tidak pernah diperhatikan sama sekali, sehingga lebih condong ke jelek. Parasnya jelek, bajunya tidak diperhatikan, rambutnya mungkin kotor, dan seterusnya. Hanya memerhatikan perbuatan-perbuatan di akhirat saja. Kalau sudah seperti ini, istrinya kira-kira akan bersolek atau tidak di depan suaminya? Suaminya ini sudah gila dengan akhirat, tidak peduli lagi dengan istrinya. Akhirnya apa? Istrinya juga tidak perhatian dengan dirinya. Sampai suatu hari istrinya daripada Sayyidina Uthman ibnu Mad'un duduk-duduk bersama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Rasulullah, kenapa perempuan ini tidak seperti perempuan-perempuan lainnya? Kalau perempuan-perempuan lainnya pada saat ngumpul mereka terlihat bahwasanya mereka bersih, mereka bagus pakaian dan seterusnya. Tapi istri daripada Sayyidina Uthman bin Mad'un tidak. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha bertanya kepada istri dari Sayyidina Uthman tersebut. Kata istrinya, suami saya itu tidak cinta dunia. Saya enggak bakal ditoleh sama sekali. Jadi percuma kalau seandainya saya bersolek di depan suami tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar hal yang seperti ini, ditegur Sayyidina Uthman bin Mad'un. Berkata kepada Sayyidina Uthman bin Mad'un, "Wahai Uthman, sesungguhnya inna li nafsika 'alaika haq." Dirimu punya hak. Istrimu punya hak. Apakah tidak cukup aku sebagai uswah? Apakah tidak cukup bahwasanya aku sebagai suri tauladan yang baik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kata Sayyidina Uthman bin Mad'un, iya betul. Engkau adalah suri tauladan yang seharusnya kami jadikan idola, kami jadikan orang yang kami contoh. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnani asum wa uftir wa anamu wa arqud wa aqumu wa arqud wa atazawwajun nisa." Akan tetapi aku kalau seandainya puasa, suatu hari puasa, satu harinya aku tidak puasa. Kadang aku puasa, kadang tidak. Kadang aku salat, kadang aku tidur, kata Nabi Muhammad SAW. Dan aku menikahi perempuan, duduk bersama mereka, bercanda gurau bersama mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci dengan sunnahku, tidak suka dengan cara aku hidup, maka dia bukan termasuk daripada golonganku. Akhirnya menyadari Sayyidina Uthman bin Mad'un akan perihal tersebut, dan keesokan harinya istrinya ikut kumpul-kumpul dalam keadaan bersih. Artinya apa? Sayyidina Uthman bin Mad'un telah merubah perilakunya, zahirnya diperbaiki juga. Jadi salah kalau seandainya kita mengklaim atau bilang bahwasanya yang penting itu batin, zahir itu tidak penting. Salah. Zahir dan batin dua-duanya penting, tapi yang batin jangan kalah daripada yang zahir. Nah, itu yang betul. Kalau seandainya ada yang bilang masalah jilbab ini yang sering diucapkan oleh artis-artis, oleh perempuan-perempuan di luar yang masih belum ingin mengenakan jilbab, dia bilang
saya sekarang sedang menjilbabi hati terlebih dahulu, baru nanti menjilbabi. Nah, itu salah. Karena tidak menggunakan jilbab secara zahir melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lakukan pakai jilbab seadanya, sebisanya, kemudian hati kamu tata dengan betul. Kemudian hati kamu perbaiki sehingga jadi lebih indah daripada sekedar jilbab yang engkau kenakan di atas kepala. Seperti itu seharusnya. Salah kalau seandainya menafikan sama sekali kebagusan atau kebaikan yang dihasilkan gara-gara anggota zahirnya seseorang. Makanya Imam Haddad di sini perhatiannya, kata beliau, islahi sariratik, hatimu wajib untuk diperbaiki, wajib dibenarkan sampai menjadi lebih baik daripada zahirnya, sehingga menjadi lebih baik daripada zahir. Dan zahirnya juga kata Imam Haddad as-salihah, yang sudah baik. Kenapa hati lebih harus diperhatikan daripada zahir? Beliau mengatakan li'anna as-sarirata mawdi'u nadharil haqq. Karena yang namanya hati itu adalah tempat Allah memandang. Wal alaniyah, sedangkan yang zahir itu adalah matmahu nadharil khalq, tempat pandangan manusia, makhluk Allah. Makhluk Allah kalau melihat, yang dilihat adalah zahir. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau melihat, yang dilihat adalah batin. Apakah pandangan Allah lebih mulia daripada pandangan manusia? Jelas jawabannya sama. Kita serentak akan bilang bahwasanya pandangan Allah lebih mulia daripada pandangan manusia. Maka seharusnya hati, karena itu merupakan tempat Allah memandang, lebih kita muliakan, lebih kita baguskan daripada sekedar bagusnya zahir kita. Begitu yang dijelaskan oleh beliau radhiyallahu taala anhu ardhah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila wujuhikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada suar, gambaran kalian, paras kalian, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ila wujuhikum, tidak memandang muka kalian, cakep atau jelek, ganteng atau tidak. Allah tidak memandang seperti itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada hati kalian, apakah bersih atau tidak, apakah ada dengki atau tidak, atau apakah riya atau tidak, apakah ikhlas atau tidak, dan seterusnya, daripada apa yang terjadi di dalam hati kita. Dan hati ini adalah misi terakhir sebetulnya ya. Manusia itu kalau seandainya hatinya baik, sudah semuanya akan baik. Dan ulama berkata ada 6 cara untuk membersihkan hati. Yang pertama adalah kathratu tilawatil Qur'ani bitadabbur. Banyak membaca Al-Qur'an tapi dengan memikirkan dan mentadabburi maknanya. Artinya dipikirkan betul, maknanya dipikirkan betul, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengajak dia berbicara dan mengajak dia berpikir. Pada saat membaca cerita, kita bayangkan ceritanya, kemudian kita ambil pelajaran dari cerita-cerita yang ada di Al-Quran. Karena tidak ada cerita satupun di Al-Quran kecuali untuk menguatkan hati Nabi yang paling kuat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang paling kuat akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cerita-ceritanya hebat. Tentunya seperti itu. Tentunya hati Nabi Muhammad akan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cerita-cerita yang hebat. Jadi entah itu ceritanya, entah itu syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, entah nasihat-nasihat, entah anjuran-anjuran, entah ajakan untuk bersyukur atau takut kepada Allah dan seterusnya, semuanya harus difikirkan dengan baik, ditadabburi. Orang yang mentadabburi Al-Qur'an, maka hatinya akan bersih. Sayyidina Utsman bin Affan bilang, "Idza tahural qalbu lam yashba' min tilawatil Qur'an." Kalau seandainya hati sudah suci, maka dia tidak akan pernah kenyang daripada membaca Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhla'ul batn, mengosongkan perut. Jangan sering-sering kenyang, jangan sering-sering makan. Sering-seringlah puasa, sering-seringlah menahan diri untuk tidak selalu kenyang. Kita selama ini puasa itu ngos-ngosan, berat. Jadi kosongnya perut itu membantu seseorang untuk inkisar.
untuk lemah, untuk lemes, dan merasakan ketidakberdayaannya dia di hadapan Allah sehingga hatinya menjadi bersih. Kemudian selanjutnya qiyamul lail. Yang ketiga adalah qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam ini bukan cuma memperbagus hati, tapi juga memberikan cahaya pada muka. Ya, orang yang qiyamul lail di malam harinya, maka akan bercahaya mukanya di siang hari. Selain qiyamul lail, tadarru' wa du'a fi jawfil lail. Berdoa, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang kita lakukan. Kita doa benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa taala, itu jarang. Kita baca doa, kita baca zikir-zikir, kita baca wirid-wirid yang kita biasa baca setiap hari. Tapi terkadang artinya kita tidak tahu, atau pada saat kita ucapkan, kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Sekali-kali angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan bahasa kita. Berdoa dengan bahasa Indonesia, agar kita lebih tahu apa yang kita pinta daripada Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya keterhubungan antara kita dengan Allah pada saat kita berbincang-bincang dengan Allah itu semakin kuat. Sekali-kali, tidak apa, ya Allah, saya banyak dosa, saya, dan seterusnya. Karena itulah yang dilakukan oleh ulama kita zaman dahulu. Mereka berdoa karena mereka paham bahasa Arab, akhirnya mereka berdoa dengan bahasa Arab, yaitu bahasa baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak bisa, bahasa Indonesia. Karena Allah Subhanahu wa taala faham setiap bahasa, bahkan bahasa yang tidak terucap di dalam lisan pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah mujalasatus shalihin. Duduk bersama dengan orang soleh. Duduk bersama dengan orang soleh ini secara tidak langsung merubah kesolehan kita, mempengaruhi. Hal yang paling cepat mempengaruhi kita adalah al-mujalasah, bergaul dengan sebuah kaum. Manjalas janas. Orang yang duduk-duduk bersama dengan satu kaum, maka sedikit demi sedikit dia akan berusaha meniru kaum tersebut. Sedikit demi sedikit dia akan bertingkah laku seperti kaum tersebut. Dulunya malu kalau pakai sarungan, setelah duduk sama ustaz-ustaz sekarang nggak malu lagi pakai sarungan. Dulunya malu mau pakai koko, sekarang setelah duduk di majelis-majelis tidak malu lagi pakai koko. Dulunya risih kalau pakai peci, sekarang pada saat kita hadir majelis terus jadi kita pakai peci. Itu adalah athar minimal hal positif yang kita dapatkan dengan duduk bersama dengan orang-orang baik. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang tidak baik, maka sebaliknya yang kita dapatkan. Dulunya kita pakai sarung, sekarang malah jadi risih pakai sarung. Dan sebaliknya daripada hal-hal yang tidak baik. Mujalasatus shalihin ini sangat cepat untuk memberikan dampak kepada perilaku kita secara batin maupun secara zahir. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam, dan dikatakan ulama yang keenam ini adalah ra'sul kull. Ini adalah kepala daripada semuanya. Apa itu? Aklul halal, makan halal. Itu yang puncaknya, yang paling dasar, yang paling tinggi, yang membuat hati kita menjadi bersih adalah makan daripada makanan yang halal saja. Makanya kalau seandainya kita perhatikan sejarah as-salafus salih, mereka la ya'tanuna fil asya' i'tina'uhum fi syai'ain. Mereka tidak terlalu berlebihan di dalam memikirkan hal-hal yang mereka hadapi, terlebih daripada yang mereka pikirkan tentang dua hal. Apa itu? Ma yata'allaq bil batan, hal-hal yang kaitannya dengan perut, ma yata'allaq bil farj, dan hal-hal yang berkenaan dengan kemaluan. Kalau masalah kawin, mereka detail. Kalau masalah pernikahan, mereka betul-betul hati-hati. Mereka cari cara agar supaya perkawinan ini sah menurut semua madhab. Mereka cari cara agar supaya yang mereka lakukan di dalam pernikahan ini tidak ada celahnya sama sekali. Karena kalau seandainya cara kita untuk mendapatkan keturunan salah, maka keturunannya salah itu jangan nyalahkan orang lain. Ini adalah dasar daripada kesolehan seseorang. Solehnya orang tua itu sangat berpengaruh kepada solehnya anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ma yata'allaq bil batan, yang berkenaan dengan perut. Jadi mereka kalau seandainya masalah perut, detail mereka. Sampai-sampai ada seorang aulia yang kalau seandainya dihadapkan kepadanya harta yang haram atau harta yang syubhat, ada satu urat di tangannya itu bergerak. Pernah sampai diuji. Ada telur, beberapa telur bentuknya sama.
dihadapkan kepada orang alim ini, satu telur diambil, satu telur diambil, satu telur diambil, satunya lagi ditinggalkan. Ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau tidak ambil telur tersebut? Ada urat di tangan saya yang bergerak. Itu tanda bahwasanya ini bukan makanan yang halal. Akhirnya orang ini penasaran, ditelusuri telurnya. Kamu itu terdapat telur dari mana? Telusuri sampai kepada penjual pertamanya. Dia bilang, iya, dulu itu pernah ada ayam tetangga yang mampir ke kandang saya. Nggak tahu dia bertelur atau tidak, saya tidak tahu. Tapi memang betul pernah ada ayam betina yang mampir ke kandang ayam-ayam betina saya. Subhanallah, sampai segitunya mereka. Saking perhatiannya dengan hal-hal tersebut, Allah memberikan mereka keistimewaan sehingga mereka dapat dengan mudah membedakan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Ya, ini adalah 6 cara agar supaya kita mendapatkan hati yang bersih. Semoga minimal kita berusaha untuk yang paling mudah, yaitu menjaga agar supaya tidak masuk ke mulut kita kecuali yang halal saja. Nah, ini minimal. Yang lainnya insyaallah akan nyusul. Tapi yang dasarnya terlebih dahulu yang harus kita perhatikan, makan dari makanan yang halal sehingga hati bersih. Kalau hati bersih nanti semuanya ikut bersih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan pembacaan hadis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam lil Hafidz Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanah lahu ghunmuh wa alaihi ghurmuh. Rawahu ad-Daraqutni wal Hakim wa rijaluhu thiqat. Illa annal mahfudha 'inda Abi Dawud wa ghairihi irsaluhu. Baik. Hadis ini riwayat Abu Hurairah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pembahasan kita masih pembahasan mengenai pergadaian. Kita sudah tahu pergadaian atau menggadaikan artinya adalah membuat barang sebagai jaminan atas hutang. Dijadikan jaminan atas hutang. Bagaimana fungsi jaminan ini? Fungsi jaminannya adalah agar supaya bisa dilunasi hutang dia dari gadaian tersebut. Artinya barang gadaian ini kelak bakal dijual untuk melunasi hutang yang dia tanggung. Kalau seandainya kita menggadaikan sesuatu, itulah fungsi gadaian. Itulah fungsi menggadaikan barang. Bukan artinya barang gadaian boleh langsung digunakan oleh orang yang menghutangi. Orang yang terima gadaian boleh atau tidak dia menggunakan barang gadaian. Di dalam madhab Imam Syafi'i tidak diperkenankan kita menggunakan barang gadaian, karena fungsinya cuma jaminan. Kalau jaminan berarti ini masih milik siapa? Masih milik orang yang berhutang. Boleh atau tidak kita menggunakan barang orang lain tanpa ada hak? Tidak boleh. Terus kalau seandainya saya ingin menggunakan barang gadaian tersebut, bagaimana? Kita izin kepada si pemilik untuk menggunakan barangnya. Kalau si pemilik mengizinkan, maka boleh kita gunakan. Kalau tidak, ya memang bukan fungsi daripada penggadaian adalah agar supaya kita bisa menggunakan barang gadaian tersebut. Jadi jangan protes, karena fungsinya adalah menjadi penebus nanti suatu saat pada saat kita tidak bisa bayar hutang. Itu fungsi daripada gadaian. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan di sini, kalau seandainya jatuh tempo, kemudian orang yang berhutang ini masih belum bisa bayar, bagaimana hukumnya? Apakah barang gadaiannya otomatis jadi milik saya atau tidak? Kata Nabi Muhammad SAW, la yaghlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanah. Gadaian atau jaminan tidak serta-merta dimiliki oleh orang yang menerimanya. Tidak langsung jadi milik orang yang menerima gadaian, tidak langsung. Kalau dia tidak mampu bayar hutangnya, maka barang ini berhak untuk kita jual, bukan berhak untuk kita miliki. Salah itu. Nah, kan sebagian praktek daripada pergadaian saat ini, kalau seandainya kita tidak mampu bayar hutang, maka barang gadaiannya tidak bisa lagi kita tarik, langsung jadi punya dia.
Apakah betul seperti itu di dalam syariat Islam menurut mazhab Imam Syafi'i, betul atau tidak? Ini adalah cara penggadaian yang salah. Yang betul bagaimana yang betul? Yang betul barangnya kita bawa ke pasar, kemudian kita jual, hutang dia berapa kita ambil dari harganya, kemudian sisanya kita kembalikan kepada si pemilik. Jadi tidak ada yang dirugikan. Dalam syariat Islam, apapun yang disyariatkan di dalam agama Islam selalu akan menguntungkan dua pihak. Tidak ada muamalah manapun yang disahkan di dalam syariat Islam kecuali untuk menjaga hak dua pihak. Hak daripada dua pihak. La yaghlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahana. Kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang gadaian tidak langsung berpindah tangan kepemilikannya kepada orang yang menghutangi, tidak. Lahu ghunmuh, orang yang memilikinya, yaitu orang yang menggadaikan barang. Kalau seandainya yang digadaikan adalah misalnya kambing, dia menggadaikan kambing, boleh menggadaikan benda apapun yang bisa ada harganya, boleh, bebas. Dia menggadaikan kambing etawa misalnya. Kambing etawa ini memproduksi susunya milik siapa? Milik pemilik aslinya. Tidak boleh orang yang mengambil gadaian tadi bilang, oh ini susunya jadi milik saya karena barangnya sudah digadaikan. Tidak. Lahu ghunmuh. Maka keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh barang gadaian ini, entah itu susu, entah itu kalau seandainya yang digadaikan adalah kebun misalnya, ada buahnya, maka buahnya masih milik si pemilik aslinya. Dan lain sebagainya daripada manfaat-manfaat yang dihasilkan oleh barang gadaian tersebut, itu masih milik orang yang memilikinya. Jadi manfaatnya balik ke dia. Wa alaihi ghurmuh, dan yang menjamin barang tersebut terus selamat, yang wajib merawatnya siapa? Si pemilik aslinya juga. Si pemilik aslinya wajib merawat barang tersebut, wajib menjaga barang tersebut. Kalau kambing berarti meskipun kambingnya digadaikan, dia tetap tiap hari harus memberikan makan kepada kambing tadi. Kalau seandainya yang digadaikan adalah taman, dan yang dia harapkan adalah taman ini memiliki harga yang luar biasa mahal agar supaya bisa bayar hutang kelak, maka yang wajib menjaga kelestarian tamannya siapa? Orang yang memiliki barang aslinya. Jadi tetap seolah-olah barang gadaian ini milik dia. Tidak ada pengaruh sama sekali. Hanya berpengaruh dalam masalah jika dia tidak mampu bayar hutang, maka kita berhak memerintahkan atau menuntut si pemilik aslinya untuk menjual barangnya, atau dia melunasi hutangnya. Kalau dia mampu melunasi hutangnya dari jalan lain, ya sudah. Kalau dia tidak mampu, maka kita berhak maksa dia untuk jual barang tadi. Beda lagi kalau seandainya si pemilik barang gadaian ridho. Nah, ini lain cerita ini. Ini lain cerita. Kalau seandainya barangnya sudah digadaikan, diberikan kepada, terserah ini, gadai itu tidak harus dipegang oleh pihak A atau pihak B, bebas. Mereka berdua bisa sepakat ingin diletakkan di mana ini barang, bebas. Mereka berhak untuk bersepakat untuk diletakkan di mana. Apakah si A yang pegang, ataukah si B, ataukah orang ketiga, bebas. Kalau seandainya masa hutang jatuh tempo, hutang belum terbayar, barangnya masih digadaikan, orang yang menghutangi datang kepada si pemilik barang gadaian. Kamu kan ada barang gadaian kemarin, saya minta kamu lunaskan hutang sekarang. Kalau tidak, kamu jual itu barang kamu supaya kamu bisa bayar hutang. Ini hukum aslinya. Kalau si A yang minjem duit tadi bilang, saya kerepotan kalau seandainya disuruh jual. Bagaimana kalau seandainya hutang tersebut saya tukar dengan barang yang saya gadaikan dengan kamu? Ini kesepakatan lagi nih. Ini kesepakatan lagi. Ini namanya jual beli lagi. Ini namanya jual beli. Ini namanya jual beli hutang dengan barang yang bukan berupa hutang. Barangnya ada, dianya memiliki hutang. Boleh atau tidak kita menjual hutang dengan barang yang sudah ada fisiknya? Itu tidak apa-apa. Yang kemarin dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, bai'ul kali' bil kali' adalah jual hutang dengan hutang lagi. Jual hutang dengan benda yang tidak ada. Jual hutang dengan benda yang tidak dia miliki. Nah, itu tidak diperkenankan di dalam syariat Islam. Tapi kalau seandainya orang yang menggadaikan ini di akhirnya pada saat jatuh tempo dia bilang, saya mau menjual barang gadaian tersebut dengan kamu saja. Artinya hutang tadi lunas. Barang saya jadi milik kamu. Mereka berdua sepakat, sudah beres. Berarti hutang piutangnya selesai.
Tapi kalau seandainya dia tidak mau seperti itu, maka si pemilik asli barang gadaian wajib menjual barang gadaiannya untuk melunasi hutang tersebut. Kalau dia tidak mau, kita berhak untuk datang ke hakim menuntut agar supaya barang ini dijual secara paksa. Dijual secara paksa. Itu adalah salah satu daripada faedah gadaian. Satu lagi, terakhir faedah rohan adalah kalau seandainya orang yang berhutang ini meninggal, belum sempat bayar hutang, hartanya yang ditinggalkan sedikit, termasuk barang yang dia gadaikan. Misal, si A minjem hutang, dia gadaikan tanah, meninggal si A ini, ternyata ditelusuri tidak punya harta dia sama sekali kecuali tanah ini saja. Ahli warisnya banyak, ahli warisnya tidak berhak menyentuh tanah tadi, tidak berhak. Kenapa? Karena tanahnya sudah digadaikan kepada kita. Jadi yang berhak untuk mengambil tanah tersebut siapa? Bukan kita mengambil, tapi kita datang ke hakim untuk menjual tanah tadi. Kadar hutangnya berapa kita ambil, kalau ada sisanya kita kembalikan kepada ahli waris. Seperti itu. Jadi ini betul-betul mengunci harta daripada orang yang berhutang agar supaya dia tidak bisa sembarangan atau semena-mena menggunakan barang tersebut sehingga di hutang tadi jadi tidak bisa terbayarkan. Insyaallah kita mendapatkan manfaat di malam ini dan semoga pelajaran tersebut bisa kita fahami bersama dan bisa kita amalkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan apapun syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih, wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.